Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adan Raffian Daman dari Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Sekolah Vokasi IPB University. Memiliki ketertarikan tinggi terhadap teknologi informasi dan juga software development. Selama masa kuliah, saya tidak hanya fokus pada bidang akademik, tapi juga saya fokus berorganisasi. Salah satunya saya pernah menjabat menjadi Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Vokasi Himafo Mikro IT. Nah, Himafo Mikro IT ini satu-satunya himpunan yang bergerak di bidang IT di Sekolah Vokasi IPB University. Alhamdulillah, selama saya menjabat di Himafo Mikro IT, Himafo Mikro IT mendapatkan penghargaan 2 nasional untuk perlombaan P2MD Masyarakat Desa. Inovasi yang menghantarkan kami di posisi 2 nasional ini adalah pembuatan website bank sampah. Nah, website bank sampah ini menggantikan fungsi pencatatan bank sampah yang sebelumnya dilaksanakan secara manual. Jadi segala macam pencatatan bank sampah yang masuk ataupun keluar dicatatkan melalui website dan bisa dicek juga di HP-HP milik warga. Dari pengalaman di Mikro IT ini, saya mendapatkan ilmu mengenai bagaimana cara mengelola tim, serta melatih kemampuan berkomunikasi, bagaimana cara menemukan sisi leadershipnya, dan juga bagaimana cara kita melakukan public speaking. Saya juga memiliki pengalaman unik leadership di luar IT, di mana saya mampu memimpin grup tour leader itu ke beberapa negara seperti Jepang, Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Hal ini saya dapat wujudkan karena latar belakang orang tua saya yang memiliki tour and travel business. Selain pengalaman soft skill itu sendiri, saya juga memiliki pengalaman hard skill di mana pada saat saya magang ataupun internship, saya membuat aplikasi mobile sebagai mobile developer di Bangkit Academy. Nah, Bangkit Academy itu merupakan program yang dikolaborasikan oleh Google, Tokopedia, Gojek, dan juga Traveloka, di mana saya membuat aplikasi mobile, lalu bekerja sama dengan tim melalui GitHub, dan juga digabungkan dengan machine learning. Nah, selain itu juga pada saat saya magang, saya membuat suatu aplikasi mobile, namun yang berbedanya adalah aplikasi mobile ini saya buat menggunakan Unity, karena saya membuat aplikasi mobile berbasis augmented reality. Nah, jadi untuk melihat aset-aset augmented reality seperti itu. Terkait Unity, saya juga pernah membuat aplikasi game. Nah, gamenya itu saya buat menggunakan Unity, di mana kita mengajarkan bagaimana cara memilah sampah yang benar gitu. Jadi terdapat fitur drag and drop untuk memilah sampah akan masuk ke bagian sampah yang mana. Kenapa saya tertarik untuk mengikuti Digistar Internship di Telkom ini? Karena saya lihat Telkom ini salah satu pionir dalam inovasi digital yang ada di Indonesia. Nah, saya ingin sekali belajar di lingkungan yang dinamis ini, di lingkungan Telkom, sambil memberikan kontribusi dari skill yang saya miliki selama ini. Saya juga berkomitmen untuk serius menjalankan program ini, bukan cuma untuk pengalaman saja, tapi juga saya ingin memberikan impact yang aktual gitu melalui proyek-proyek yang saya kerjakan. Saat ini sambil menunggu wisuda, saya aktif mencari peluang-peluang kerja melalui berbagai job portal. Lalu juga saya memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar melalui berbagai sumber, sesuaikan kompetensi saya dengan dunia industri saat ini. Nah, selain itu saya juga membantu orang tua saya yang bergerak di bidang project management bisnis, tour and travel, dan general supplier. Dari sini saya belajar banyak mengenai dunia usaha, mulai dari koordinasi project hingga komunikasi dengan klien ataupun orang lain. Project yang paling menarik untuk saya di sini adalah project tugas akhir saya yang memiliki judul pembuatan sistem monitoring informasi Komisi Pendidikan Sekolah Vokasi IPB dengan menggunakan sistem yang serverless dengan metode Lean Development. Nah, mengapa proyek ini menurut saya sangat unik? Karena saya saat itu diberi tantangan oleh pihak komisi akademik, di mana cara untuk membuat suatu website yang mengumpulkan data-data yang dimiliki oleh komisi akademik, kemudian menampilkannya dalam satu tampilan website gitu. Nah, tanpa menggunakan hostingan dari luar. Nah, dari sini saya mencari tahu gitu mengenai apa saja data-data yang dimiliki oleh komisi akademik, dan saya mendapatkan riset, yaitu komisi akademik ini mengumpulkan data-datanya menggunakan Google Workspace, terutama Google Spreadsheet dan juga Google Form ya. Nah, dari situ saya menentukan bahwa website yang saya buat ini akan saya gunakan Google Workspace juga. Nah, dalam proyek ini saya berperan sebagai full stack ya, jadi developer juga sekaligus sistem designer juga. Nah, tentunya juga dari proyek ini terdapat kendala ya pastinya, karena Google Site ini memiliki kekurangan yang sangat banyak, terutama dibandingkan pembuatan website menggunakan framework seperti Laravel ataupun Vue.js.
serta pengaturan izin di Google Workspace itu cukup sulit ya dan cukup kompleks. Namun saya mencari solusinya yaitu dengan memanfaatkan Google Apps Script gitu. Nah, dengan memanfaatkan Google Apps Script ini kita bisa mengcustom script seperti custom menggunakan JavaScript gitu. Setelah selesai, hasilnya adalah suatu website serverless yang mampu memonitoring data-data yang dimiliki oleh Komdik, kemudian juga dapat menampilkan datanya ini secara real time gitu kan. Dan menurut saya ini juga cukup mudah digunakan oleh pengguna yang kurang paham mengenai teknis-teknis karena menggunakan Google Sites gitu. Jadi untuk penambahan kontennya cukup mudah. Saya merasa puas dengan project ini karena project ini berhasil menjawab tantangan yang diberikan oleh Komdik ya. Sekaligus menambah juga ilmu keahlian saya terhadap website development ini. Nah, selanjutnya di sini adalah tools yang sering saya gunakan ya. Di sini saya membagi dua jenis. Jadi ada tools yang saya gunakan untuk coding. Nah, terus satu lagi adalah tools-tools yang umum saya gunakan biasanya. Nah, selain tools-tools itu juga, saya juga memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup profesional ya. Karena saya berhasil mendapatkan tingkatan C2 proficient saat saya melakukan tes menggunakan IELTS. Ya, sehingga saya percaya dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan dalam bahasa Inggris. Dengan pengalaman dan skill yang saya miliki, saya siap berkontribusi dalam program internship Digistar yang dilaksanakan oleh Telkom Indonesia. Melalui program Digistar ini, saya harap tidak hanya mendapatkan pengalaman yang berharga, tetapi juga saya dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perjalanan inovasi digital di Telkom Indonesia ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.